Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam Sapaan Pengharapan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Never Give Up, pantang menyerah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam hidup kami tidak pernah lepas dari masalah. Tetapi masalah apapun yang kami hadapi, yang penting bagaimana kami bersikap. Karena itu ajarlah kami sikap yang benar melalui firman-Mu yang akan kami dengar. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan dari 2 Korintus 1 ayat 8 dan 9. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Amin. Ya, Rasul Paulus pun pernah mengalami masalah yang begitu berat, begitu menekan dalam hidupnya. Sampai-sampai dia berkata, kami telah putus asa juga akan hidup kami. Apakah Rasul Paulus betul-betul putus asa? Menurut saya sebenarnya tidak. Karena di 2 Korintus 4 ayat 8 dia berkata demikian. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak pernah terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Jadi, sesungguhnya Rasul Paulus tidak benar-benar putus asa. Hanya nyaris saja. Apa rahasianya sehingga dia tetap memperoleh kemenangan meskipun masalah yang dia hadapi begitu besar? Yang pertama, Rasul Paulus katakan dalam ayat 9, jangan menaruh kepercayaan pada diri sendiri. Menaruh kepercayaan pada diri sendiri berarti mengandalkan kemanusiaan kita. Kita tidak dapat mengandalkan kemanusiaan kita, karena kemanusiaan kita itu ada di bawah kuasa kematian. Dalam ayat 9 ini 2 kali Rasul Paulus mengatakan kata mati. Mati yang pertama artinya adalah mati secara total. Mati secara fisik dan juga secara rohani. Mati yang kedua, mati secara tubuh. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus akan mengalami kematian total. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia juga tetap pada saatnya nanti akan mengalami kematian secara tubuh. Karena itu di 1 Korintus 15, kita nanti juga akan dibangkitkan secara tubuh. Jadi, kemanusiaan kita ada di bawah kuasa kematian. Artinya, kita tidak punya kekuatan yang sungguh-sungguh disebut kuat dalam menghadapi pergumulan-pergumulan, masalah-masalah yang kita hadapi. Kita hanya akan memperoleh kemenangan kalau yang kedua ini, yaitu menaruh kepercayaan kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Allah yang membangkitkan orang mati ini berbicara tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus telah bangkit dari kematian, dan dia juga akan membangkitkan kita. Allah Tritunggal membangkitkan Yesus Kristus dan juga akan membangkitkan kita nantinya. Artinya, di dalam Yesus Kristus tidak ada kuasa yang dapat mengalahkan kuasa Tuhan Yesus. Termasuk apalagi masalah-masalah seberat apapun hebatnya masalah itu tidak akan membuat kita binasa. Karena itu sesungguhnya masalah tidak akan pernah menghancurkan kita. Tetapi yang betul-betul menjadi masalah adalah bagaimana sikap kita ketika menghadapi masalah. Sebagai orang percaya, kita diberi jaminan kemenangan. Allah yang membangkitkan orang mati berbicara tentang jaminan keselamatan. Dalam ayat 10 tuh, Rasul Paulus berbicara tentang menyelamatkan. Kata menyelamatkan bukanlah keselamatan kekal dalam konteks ini,
tetapi menyelamatkan dari bahaya, dari ancaman yang terjadi di dalam kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini. Jadi, kalau kita menaruh kepercayaan, dan kata menaruh ini bukan sekedar beriman, tapi mentaati, taat pada Tuhan, sesuai dengan iman yang kita miliki di dalam Yesus Kristus. Jika kita taat pada Tuhan, pada firman Tuhan, pada Tuhan Yesus, maka kita pasti memperoleh kemenangan dalam hidup kita. Seberat apapun masalah kita, tidak akan menghancurkan kita, karena ada Allah yang hidup, yang mengalahkan kematian, ada di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang menjamin kami bahwa ada kemenangan, ada solusi bagi kami. Baik itu jalan keluar dan juga kekuatan ketika kami menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat. Kami bersyukur Tuhan, saat ini kami telah memasuki tahap akhir pandemi COVID-19 ini. Sekarang tolong Tuhan untuk kami bangkit menata kehidupan kami, terutama secara ekonomi, supaya kami mengalami kesejahteraan dalam hidup kami. Dengan demikian ya Allah, kami rindu untuk mengalami seperti janji Tuhan, hidup berkelimpahan di dalam Engkau. Karena itu tolong jemaat-Mu ya Tuhan, tolong juga bangsa ini Tuhan, agar segera bangkit dan menikmati kemenangan yang ada di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Berkatilah kami sekalian, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.